Teman-teman semua pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan hewan yang satu ini? Ya, hewan satu ini bernama capung. Tahukah kalian, capung adalah kelompok serangga predator udara yang tergolong ke dalam ordo Ordonata. Mereka merupakan penerbang yang sangat tangkas. Mereka bisa terbang ke segala arah loh, termasuk mundur dan diam di udara. Dengan kecepatan bisa mencapai 50 km per jam. Siklus hidup mereka ini dimulai dari telur, lalu menjadi larva atau nimfa yang hidup di air, dan akhirnya menjadi capung dewasa tanpa melalui tahap kepompong. Mereka ini termasuk ke dalam hewan karnivora yang memangsa serangga lain seperti nyamuk, lalat, bahkan capung lain yang berukuran lebih kecil dibandingkan tubuh mereka. Berdasarkan bentuk fisiknya, masyarakat umum biasanya mengenal capung ke dalam dua kelompok. Yang pertama ada capung biasa atau Anisoptera seperti pada gambar di atas. Kemudian yang kedua ada capung jarum atau Zygoptera. Untuk penjelasannya dan beberapa jenis-jenis lebih lengkapnya, teman-teman saksikan lebih lanjut ya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang termasuk ke dalam capung biasa atau Anisoptera. Anisoptera ini terdapat beberapa jenis loh teman-teman. Yang pertama ada Orterum sabina atau sambar hijau. Capung ini merupakan capung dengan jenis kelamin jantan. Dapat dilihat dari tubuh yang berwarna hijau kekuningan dengan garis-garis atau strip hitam yang menonjol pada bagian toraks dan juga abdomennya, seperti pada video di atas. Mereka ini memiliki bentuk tubuh yang unik, yaitu pada bagian pangkal tampak membengkak, kemudian mengecil di bagian tengah, dan kembali sedikit membesar di bagian ujungnya. Capung ini termasuk spesies yang sangat adaptif, bisa ditemui hampir di semua jenis lingkungan, mulai dari kebun, rumah, area persawahan, rawa, hingga tepi sungai dan juga kolam. Berbeda dengan beberapa jenis capung lain yang hanya hidup di air bersih. Spesies ini cukup toleran terhadap lingkungan yang sedikit tercemar. Yang kedua ada Brachythamis contaminat atau disebut dengan capung sambar sayap jingga. Capung ini merupakan capung jenis kelamin jantan. Dapat dilihat dari tubuhnya yang berwarna orange terang dengan sayap yang memiliki bercak atau sapuan warna jingga yang sangat dominan, terutama pada bagian tengah hingga pangkal sayap. Capung ini sering terlihat mengangkat ujung abdomennya tegak lurus ke atas saat bertengger di bawah sinar matahari terik. Perilaku ini disebut dengan posisi obelisk, yang bertujuan untuk meminimalkan paparan sinar matahari agar suhu tubuhnya tetap terjaga. Mereka sangat umum ditemukan di habitat perairan yang tenang atau mengalir lambat, seperti kolam, sawah, bahkan parit yang kualitas airnya kurang bersih. Yang ketiga, ada Diplocodes tripialis. Capung ini merupakan capung jenis kelamin jantan. Dapat dilihat dari tubuh yang berwarna biru keabu-abuan pucat karena adanya lapisan serbuk atau pruinescens. Memiliki bentuk tubuh yang unik yaitu ramping di ruas 4 sampai dengan ke-6, lalu membesar pada ruas ke-7 sampai 9, serta ujung ekor yang berwarna putih. Sesuai dengan namanya, yaitu ground skimmer, capung ini sangat sering terlihat hinggap rendah di atas tanah, batu, atau permukaan jalan. Mereka jarang terbang lebih dari 1 meter ke atas permukaan tanah. Umumnya ditemukan di area terbuka seperti taman, lapangan, persawahan, pinggiran jalan, atau genangan air berlumpur. Capung ini sering dijadikan sebagai bioindikator kualitas air bersih dan kesehatan ekosistem suatu lingkungan. Yang keempat ada Oriental Scarlet. Capung ini merupakan capung jenis kelamin jantan. Dapat dilihat dari tubuhnya yang berwarna merah menyala di seluruh bagian tubuh, mulai dari kepala,
mata, hingga ujung ekornya, serta tidak memiliki garis hitam tebal pada bagian punggungnya. Hanya pejantan yang memiliki warna merah terang sebagai cara untuk menarik perhatian betina dan menandai wilayah kekuasaannya. Mereka sering ditemukan bertengger di tanaman dekat sumber air tawar seperti kolam, danau, atau persawahan. Kehadiran mereka dijadikan sebagai bioindikator kualitas perairan dan kesehatan ekosistem pertanian. Yang kelima, ada Pantala flavescens atau sering disebut dengan capung ciwet. Warna kuning pada capung ini adalah warna kuning khas untuk spesies Pantala flavescens baik pada jantan maupun betina, sehingga sulit untuk dibedakan. Spesies ini dikenal sebagai pemegang rekor migrasi terjauh di dunia serangga, mampu terbang melintasi samudra sejauh ribuan kilometer. Selain itu, capung jenis ini sering muncul dalam jumlah besar menjelang atau selama musim hujan, sehingga di beberapa daerah sering dikaitkan dengan kedatangan hujan. Keenam, ada Zygoma optosum atau sering disebut dengan capung sambar putih. Warna tubuh yang mencolok yaitu putih keabu-abuan pada bagian toraks dan abdomen termasuk mata majemuknya. Sayapnya transparan dengan bercak gelap yang khas di dekat ujung sayap menunjukkan bahwa ini termasuk individu jantan. Capung ini sangat aktif terbang pada sore hari, mengitari perairan dan jarang sekali hinggap. Pada pagi dan siang hari, mereka cenderung bersembunyi atau hinggap di bawah kanopi pohon yang teduh. Spesies ini dikenal sangat adaptif dan mampu bertahan hidup di lingkungan dengan kualitas air yang buruk, termasuk tempat-tempat yang kotor atau tercemar. Yang ketujuh ada Diplocodes trivialis. Capung ini merupakan capung jenis kelamin betina. Dapat dilihat dari tubuhnya yang berwarna kusam, yaitu warna kuning. Betina memiliki abdomen yang lebih tebal dan berisi karena menyimpan sel telur, serta dilengkapi dengan alat peletak telur atau ovipositor di bagian bawah ujung perutnya. Capung ini sangat sering terlihat hinggap rendah di atas tanah, batu, atau permukaan jalan. Mereka jarang terbang lebih dari 1 meter di atas permukaan tanah. Umumnya, capung ini ditemukan di area terbuka seperti taman, lapangan, persawahan, dan pinggiran kolam atau genangan air berlumpur. Capung ini sering dijadikan sebagai bioindikator kualitas air bersih dan kesehatan ekosistem suatu lingkungan. Yang kedelapan, ada Oriental Scarlet. Capung ini merupakan capung jenis kelamin betina. Dapat dilihat dari tubuhnya yang berwarna kuning kecoklatan pada bagian toraks dan juga abdomennya. Memiliki garis hitam tebal yang membujur tepat di tengah punggung atau median dorsal sepanjang abdomennya, serta memiliki pelengkap panal atau anal appendages yang berwarna coklat pucat dan bentuk abdomen yang cenderung lebih lebar atau berisi. Mereka sering ditemukan bertengger di tanaman dekat sumber air tawar seperti kolam, danau, atau persawahan. Kehadiran mereka dijadikan sebagai bioindikator kualitas perairan dan kesehatan ekosistem pertanian. Kemudian yang kesembilan ada Achisoma panorpoides atau sering dikenal sebagai capung terompet ataupun Asian pinetail. Jika dilihat sekilas, capung ini memang agak mirip dengan capung jenis sebelumnya, yaitu capung jenis Diplocodes trivialis berjenis kelamin jantan. Namun ada beberapa perbedaan, seperti pada bagian abdomennya yang agak melebar. Warna biru langit cerah dengan corak hitam marmer yang rumit di sepanjang toraks dan abdomen. Matanya berwarna biru menandakan bahwa ini adalah individu jantan. Mereka ini menyukai perairan tenang seperti rawa, kolam bervegetasi rapat, sawah, dan tepi danau.
Mereka sering hinggap di rerumputan ataupun tumbuhan air yang rendah di atas permukaan air. Gaya terbang yang cenderung lemah, pendek, dan rendah di antara vegetasi, sehingga terkadang sulit dideteksi dari kejauhan. Mereka ini sering dijadikan sebagai bioindikator kualitas air dan kesehatan ekosistem perairan di tempat ditemukannya mereka. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai capung jarum atau Zygoptera yang saya temui dari hasil pengamatan saya selama beberapa minggu. 10. Ada Agriconemis femina atau capung jarum centil. Capung jantan seperti pada gambar di atas ini merupakan capung dewasa yang memiliki tubuh didominasi warna hijau dan hitam pada bagian toraks dengan ujung abdomen yang berwarna merah orange atau jingga terang. Capung ini sering ditemukan di perairan tawar yang dangkal dan dengan vegetasi rapat, seperti sawah, kolam, dan juga rawa. Mereka biasanya terbang rendah di antara rerumputan dan tidak pernah menjelajah jauh dari sumber air, karena kemampuan terbang mereka yang tidak sekuat capung biasa. Kemudian 11 ada Ischanur senegalensis atau sering disebut capung jarum sawah. Warna biru cerah atau hijau kebiruan yang mencolok pada bagian kepala dan juga toraks dengan garis hitam di punggungnya menunjukkan bahwa ini adalah individu jantan. Selain itu, jantan biasanya memiliki cincin biru terang di dekat ujung ekornya. Capung ini sangat berguna bagi kebun, karena mereka adalah pemangsa serangga kecil, seperti nyamuk, kutu daun, sehingga tanaman akan bebas dari hama kecil. Kehadiran capung jarum biasanya menandakan bahwa lingkungan di sekitar Anda, terutama sumber airnya masih bersih dan belum banyak tercemar. Lalu 12 ada genus Agriokenemis atau sering disebut dengan capung jarum merah. Warna merah membara pada bagian abdomen menunjukkan bahwa ini adalah individu jantan dewasa atau betina pada fase tertentu atau polimorfisme. Mereka sangat menyukai area dengan vegetasi rendah dan rapat, seperti di sela-sela rumput ilalang atau tanaman padi. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa ekosistem lokal masih menyediakan ruang hidup yang baik dan tidak terpapar pestisida secara berlebihan. Yang ke-13 ada Eufaealara lombokensis, capung endemik Pulau Lombok. Warna cerah yaitu merah mencolok dengan abdomen ramping dan berakhir dengan alat pengait. Ini menunjukkan bahwa ini adalah individu jantan seperti pada video di atas. Capung ini hidup di daerah sekitar perairan air tawar yang bersih seperti sungai, air terjun, dan aliran air dalam hutan. Keberadaan capung ini dijadikan sebagai indikator bahwa sumber air tersebut masih murni dan belum tercemar. Kemudian yang ke-14 ada capung jenis Pseudagrion preunensium. Capung pada video tersebut dapat kita ketahui bahwa dia termasuk ke dalam jenis kelamin jantan karena memiliki warna biru langit yang sangat cerah dan mencolok pada bagian kepala, toraks, serta abdomennya. Bagian ujung ekornya berwarna biru solid yang jelas. Ukurannya tampak lebih besar daripada capung jarum yang biasa kita temui, karena spesies ini memang memiliki tubuh yang cenderung lebih panjang dan kokoh dibandingkan jenis capung jarum kecil seperti Agriconemis femina. Yang ke-15 ada Eufaealara lombokensis, capung endemik Pulau Lombok. Pada foto di atas terlihat bahwa terdapat dua capung jenis Eufaealara lombokensis yang sedang berkembang biak. Nah, sekarang saya akan fokus membahas capung jenis kelamin betina. Dapat dilihat dari tubuhnya yang berwarna kusam, yaitu hitam, yang berfungsi sebagai kamuflase. Hal ini sangat penting bagi betina,
karena saat bertelur di permukaan air, ia sangat rentan dimangsa oleh predator seperti burung ataupun katak. Mereka ini sangat menyukai aliran air yang bersih dan juga kaya akan oksigen, seperti sungai berbatu di kawasan hutan ataupun air terjun. Kehadiran mereka merupakan indikator bahwa kualitas air di lokasi tersebut masih sangat baik dan belum tercemar. Kemudian 16, ada Pseudagrion microphalum. Warna hijau agak kekuningan pada bagian tubuh serta toraks yang berwarna orange dan abdomen yang lebih lebar ini menunjukkan bahwa ini termasuk individu betina. Capung ini hidup di daerah sekitar perairan tawar yang bersih, seperti sungai, air terjun, dan aliran sungai dalam hutan. Keberadaan capung ini dijadikan sebagai indikator bahwa sumber air tersebut masih murni dan belum tercemar. Kemudian yang ke-17 ada Copra marginipes yang sedang dalam fase ghost form atau bentuk hantu, yang warna putih tersebut bukanlah penanda jenis kelamin, melainkan tanda bahwa capung tersebut masih ternal atau pada fase remaja ataupun bisa juga baru saja berganti kulit menjadi dewasa. Pada tahap ini, tubuh mereka belum menghasilkan pigmen warna penuh, sehingga tampak putih pucat ataupun krem. Mereka lebih menyukai area yang teduh seperti tepian sungai kecil, kolam hutan, atau saluran air yang mengalir lambat dengan banyak tanaman rimbun di sekitarnya. Capung ini merupakan bioindikator air bersih karena sensitivitasnya terhadap polusi. Mereka cenderung jarang ditemukan di perairan yang sudah tercemar berat ataupun terdegradasi. Nah, itu dia fakta unik tentang capung, si penerbang tangguh yang sudah ada sejak zaman prasejarah. Kehadiran mereka di sekitar kita bukan cuma penghias alam, tetapi juga tanda bahwa lingkungan dan air tempat tersebut masih bersih atau sudah tercemar. Mari bersama-sama kita jaga habitat mereka agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.